Selamat hari Minggu sahabat semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Berjumpa lagi dengan Kak Lina. Kakak senang bisa berjumpa dengan kalian walaupun dalam ibadah online. Dan kakak harap kalian tetap sehat ya. Dan tidak lupa menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak bila kalian di luar rumah. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup agar kalian di masa pandemi ini tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus selalu membimbing dan memelihara kalian. Pasti kalian sehat ya. Kita akan mulai ibadah ini. Kita akan memuji Tuhan, menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sahabat, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa untuk doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah membimbing kami, sehingga pada saat ini kami dapat beribadah walaupun dalam online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan juga mau tolong sahabat kami semua yang di rumah, agar mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan dan mereka boleh bersuka cita untuk mengikuti ibadah ini. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebentar kita akan menyanyikan lagu tema. Tema kita adalah tentang Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Karena itu kita akan menyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir
Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening, kuasa damai terang bening. Sahabat, masih ingat kalian cerita minggu lalu? Ya, tentang pokok anggur. Tuhan diibaratkan sebagai pokok anggur dan kita sebagai rantingnya. Karena itu kita harus tetap melekat pada Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Adik-adik tahu nggak gembala itu apa ya? Ya, gembala itu adalah yang membimbing domba-domba untuk supaya domba-dombanya tetap aman dan tetap dalam jangkauan sang gembala. Demikian juga Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang selalu membimbing kita dan mau memelihara kita sehingga kita selamat dan tetap aman bersama Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita nanti mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan dulu untuk firman Tuhan pada hari ini, yaitu lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapus.
besar. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Sahabat, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Christine, kita akan berdoa untuk pembacaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kembali kami hadir kepadamu ya Tuhan, untuk memohon bimbingan Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mau pimpin dan sertai kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkannya, dan kami siap hati dan pikiran kami untuk firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu sahabat. Sebelum ini Kalina menyinggung soal Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kira-kira maksud dari kata-kata itu apa ya? Kenapa harus dikatakan sebagai gembala? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, yuk kita simak video pembacaan firman yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Kitab Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku,
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sahabat, dalam nas itu Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik dan umatnya digambarkan sebagai domba. Dalam ayat-ayat tersebut Tuhan Yesus merawat dan menjaga kita sebagai domba-dombanya. Di ayat 1-5 digambarkan bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun mengenal suara dari gembalanya. Itu artinya kita sebagai umatnya Tuhan jaga, Tuhan rawat. Dan kemudian di ayat 8 Tuhan Yesus mengontraskan dirinya dengan gembala upahan dan pencuri. Gembala upahan adalah gembala yang berfokus pada upah, dan ketika domba-domba dalam bahaya dia akan lari tidak menyelamatkan. Sementara pencuri bertujuan untuk mencuri dan membinasakan. Ini adalah perbedaan karakter antara gembala yang baik dengan pencuri dan gembala upahan. Dan untuk domba-domba itu sendiri, mereka kan mengenal suara gembalanya, sehingga tidak akan mengikut pada pencuri maupun gembala upahan. Seperti yang kita lihat dalam video berikut ini. One more time. Oh, one is Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Sahabat, di video yang kita saksikan barusan menggambarkan bahwa domba-domba yang mengenal siapa gembalanya, mereka tidak akan menuruti suara yang bukan suara gembalanya. Ini terjadi karena gembala dan domba-dombanya punya hubungan yang baik. Gembala merawat, menjaga, dan memberi makan sehingga domba-dombanya menjadi domba yang sehat. Sahabat, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita mengenal Tuhan sebagai gembala kita? Apakah kita mendengar jika Tuhan menyampaikan sesuatu pada kita? Apakah kita melakukan perintah Tuhan? Pelajaran hari ini menekankan kasih Tuhan yang amat besar pada kita, sehingga kita akan meresponnya dengan menuruti perintahnya. Bagaimana cara kita mengetahui perintah Tuhan? Itu bisa dengan membaca firman, berdoa, mendengarkan nasihat dari orang tua dan guru-guru kita, dan hal-hal baik lainnya. Sahabat, mari kita buka Alkitab untuk membaca ayat hafalan kita di Yohanes 10 ayat 11.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sahabat, ayat ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan pada kita. Hendaknya kita pun meresponnya dengan mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita mengenal Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan di dalam celengan untuk persembahan tahunan. Nanti semua persembahan bisa dititipkan ke Papa Mama untuk diserahkan ke gereja ya. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian yang berjudul Thank You. Thank you for every new good morning. Thank you for every fresh new day. Thank you that I may cast my burden only unto you. Thank you for every friend I have, Lord. Thank you for everyone I know. Thank you that I may feel forgiveness to my greatest foe. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan untuk kami dan juga untuk Papa, Mama, dan seluruh orang tua kami. Kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, ajar kami untuk bisa selalu merespon kasih-Mu itu. Tuhan, bila sebentar kami akan melaksanakan Zoom meeting, Tuhan berkati Tuhan agar Zoom meeting kami bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat, setelah ini jangan lupa ya, kita akan bertemu dalam Zoom meeting pukul 10.30. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati.